Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Umar Munawar. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke sistem bilangan dan pengkodean ASCII. Untuk yang pertama yaitu sistem bilangan. Nah, apa sih sistem bilangan itu? Baik, kita akan masuk ke pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sebuah sistem atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar atau rujukan. Sistem bilangan ini terdiri dari 4 jenis, yaitu desimal, oktal, biner, dan heksadesimal. Baik, untuk yang kedua yaitu kita membahas macam-macam dari sistem bilangan. Yang pertama ada sistem bilangan desimal. Nah, apa sih sistem bilangan desimal itu? Sistem bilangan desimal berasal dari kata Latin decem yang berarti 10. Jadi sistem bilangan desimal itu memiliki radix atau basis 10, di mana angkanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk rumus dari sistem bilangan desimal ini adalah sigma n dikali 10A. Kita contohkan sebagai berikut. 125 basis 10. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Jadi kita lihat terlebih dahulu ini 125 ini ada berapa digit. Nah, di sini ada 3 digit, 1, 2, dan 5. Ini adalah n. Jadi yang pertama kita harus tulis dalam kurung 1 dikali 10. Nah, lalu bagaimana menghitung A, mencari A? A di sini kita hitung mundur mulai dari 0, tetapi menghitung dari belakang, dari angka 5. Jadi angka 5 ini mulai dari 0, pangkat 0, pangkat 0, ini pangkat 1, dan ini pangkat 2. Jadi kebalikannya, basis ataupun A di sini mulai dari belakang. Berarti 1 ini pangkatnya 2. Berarti 1 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah lagi 5 dikali 10 pangkat 0. Baik, kita buktikan hasilnya. Jadi 1 dikali 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 100. Jadi 100 tambah 10 pangkat 1 10. 2 kali 10 20. 5 dikali 10 pangkat 0. Berapapun angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. 5 dikali 1 5. Jadi total 125. Nah, ini dia contohnya. 124. Karena 1 ini merupakan n, maka kita tulis di awal 1 kali 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Sama seperti tadi, kita mulai dari belakang. 2 pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0. Maka nanti hasilnya itu akan 124. Kemudian kita masuk ke
sistem bilangan yang kedua, yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan ini berbasis 2. Biner berasal dari akar kata Latin bind atau double. Sistem bilangan ini atau sistem bilangan biner ini menggunakan radix atau basis 2. Biasanya dalam komputer ini sering disebut on atau off, atau bilangan biner ini terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Kalau tadi sistem bilangan desimal 0 sampai 10 ini terdiri atas 10, ya ini angkanya 0 sampai 9. Ini terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Hanya 0 dan 1. Contohnya rumusnya sama seperti bilangan desimal, hanya saja sigma n dikali, karena dia memiliki basis 2 berarti kita kalikan 2 di sini A. Baik, kita masuk ke ini kan rumusnya sama. Kemudian yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Nah, oktal di sini berasal dari kata Latin octo, artinya 8. Jadi sistem bilangan oktal ini memiliki radix atau basis 8 yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian rumusnya yaitu sigma n dikali 8, karena dia memiliki basis 8 jadi kalikan 8 pangkat A, sama seperti tadi. Kemudian kita masuk ke sistem bilangan heksadesimal. Nah, ini heksadesimal ini memiliki basis 16. Kata heksa berasal dari akar kata Yunani hex, artinya 6, dan Latin itu decim, 10. Jadi sistem bilangan heksadesimal ini memiliki radix atau basis 16, terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia tidak tercantum angka 10 sampai 15. Sedangkan di heksadesimal ini memiliki basis 16. Lalu bagaimana? Nah, dari 10 sampai 15 ini diganti A sampai dengan F. Jadi A memiliki nilai 10, B 11, sampai seterusnya sampai F itu 15. Rumusnya sama. Rumus sigma n kali 16 pangkat A. Lalu bagaimana cara mengkonversi sistem bilangan tersebut? Apakah bisa? Berikut simak penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu desimal ke biner. Nah, bagaimana cara mengkonversi sistem bilangan desimal ke biner? Berikut ini akan kita jelaskan ataupun kita belajar bersama-sama. Di sini contoh ada 45. Nah, ini 45 berbasis 10 karena desimal ini berbasis 10. Jadi perhatikan, kalau dia desimal maka basis yang di sini yang dimiliki adalah 10. Nah, kemudian kenapa dia dibagi 2? Karena semua bilangan yang dari desimal akan diubah ke sistem bilangan lain itu maka dibagi sampai habis bilangannya. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak bisa dibagi? Dibagi angka yang terdekat, maka nanti sisanya ditulis di samping. Karena basis dari bilangan biner adalah 2, maka kita bagi 2. 45 dibagi 2 itu adalah
22. 22 sisanya berapa? Sisa 1. Kemudian 22 kita bagi lagi. 22 dibagi 2. Ini hasilnya 11. 11 sisanya 0. Kemudian 11 kita bagi 2. Nah, kita bagi 2 5. Ada sisa nggak? Ada 1. Nah, kemudian 5 kita bagi 2 kembali. 5 bagi 2 hasilnya 2. Itu sisa 1. 2 masih bisa? Masih. 2 bagi 2 1. Dan sisanya 0. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan di sini. Jadi cara penghitungannya mulai dari angka 1 sini sampai ke atas. Nah, jadi urutannya seperti itu. Dari angka 1 0 1 1 0 1 sampai ke atas. Jadi hasilnya adalah 45 basis 10 itu adalah 10 1 1 0 1 basis 2. Jadi seperti itu pengkonversiannya. Kemudian selanjutnya biner ke desimal. Nah, ini kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, karena biner itu rumusnya sigma n dikali 2 pangkat A, maka cara pengerjaannya, nah kita contohkan sini. 1 0 1 1 0 1 berbasis 2 karena dia bilangan biner. Kemudian akan kita ubah ke desimal. Desimal ini berapa tadi? Basisnya 10 ya. Kemudian nah, kita akan jelaskan satu persatu di sini. Kita mulai dari angka yang paling ujung. Ini kan ada 1. Kita tulis 1 ini. 1. Kenapa dia dikalinya 2? Karena 2 ini adalah basis dari bilangan biner. 1 kali 2. Kita lihat ini berapa digit. Angka ini ada berapa digit. Nah, angka itu ada 5 digit. Jadi 0 1 2 3 4 5. Berarti kita pangkatkan urutannya dari belakang. Pangkat yang pertama 5, pangkat yang kedua 4, pangkat yang ketiga 3, pangkat yang kedua. Karena dia ada 6 digit, karena dia ada 6 digit, maka kita urutkan dari belakang. 5 4 3 2 1 dan 0. Seperti itu. Nah, sangat mudah ya guys ya. Kemudian kita lihat hasilnya. 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32. Karena ini depannya 0, berapapun hasil yang dikali 0 itu hasilnya 0. 0 kali 2 pangkat 4 0. 1 kali 2 pangkat 3 8. 1 kali 2 pangkat 2 4. 0 kali 2 pangkat 1 0. 1 kali 2 pangkat 0 1. Jadi kita jumlahkan hasilnya adalah 45. Karena kita ubah ke desimal, maka kita beri basis 10. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengubah oktal ke desimal. Nah, sama saja menggunakan rumus sigma n dikali, karena bilangan basis dari oktal ada 8, berarti kita kalikan 8. 8 pangkat A. Untuk 8 pangkat A ini kita akan beri contoh 143 berbasis 8 akan kita ubah ke desimal. Nah, sama pengerjaannya seperti tadi. Karena ini ada 3 digit. Nah, ini kan ada 3 digit. Kita hitung mundur dari 0, 1, 2. Berarti pangkatnya 2, 1, dan 0. Kemudian untuk perkaliannya itu kita mulai dari sebelah kiri. 1 kita taruh pertama, 4 kita taruh kedua, 1 sini 1, 4,
3. Kemudian kenapa 8? Karena dia oktal itu menggunakan basis 8. Jadi sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Kemudian hasilnya adalah 1 kali 8 pangkat 2 adalah 64, 4 kali 8 pangkat 1 adalah 32, dan 3 kali 8 pangkat 0 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 99 berbasis 10 karena dia desimal. Bagaimana kalau sebaliknya? Baik, kita akan bahas sebaliknya. Desimal ke oktal. Nah, kita contohkan di sini 99 berbasis 10, kita ubah ke oktal. Nah, kalau bilangan apapun yang bilangan desimal diubah ke bilangan yang lain, maka kita bagi sesuai dengan bilangan tersebut, sesuai dengan basis bilangan tersebut sampai tidak bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Untuk yang pertama yaitu 99 kita bagi dengan 8. Berapa hasilnya? Karena 8 ini karena oktal itu berbasis 8, maka kita bagi dengan 8. Nah, 99 dibagi 8 itu adalah 12. Sisanya berapa? Sisanya 3. 12 kita bagi lagi 8. 12 kita bagi 8 itu hasilnya 1. Dan sisanya berapa? Sisanya 4. Karena 12, 8 kali 1 8 tambah 4 itu 12. Kemudian 1 tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, cara pengerjaannya itu adalah kita hitung sama dengan kita mengubah desimal ke biner tadi. Kita hitung dari mulai sini 1, 4, dan 3 ke atas. Jadi dari hasil yang paling bawah ke kanan kemudian ke atas. Kemudian selanjutnya adalah heksadesimal ke desimal. Nah, karena heksadesimal ini berbasis 16, maka kita harus memperhatikan apakah ada huruf di antara angka tersebut. Nah, kita contohkan seperti ini. 17 AC. Nah, ini ada huruf. Hurufnya berapa? A dan C. Maka kita perhatikan perkaliannya. Nah, ini kita tidak menghitung, tidak memaparkan misalkan 17 karena A ini 10, itu tidak, ini salah. Kita langsung hitung dari jumlah digitnya yang ada di sini. Jadi ini ada 4 digit. Nah, ini ada 4 digit. 17 AC ini dihitung 4 digit. Jadi 0, 1, 2, 3. Kita berhitung dari yang paling belakang. Oke. Maka kita tulis 1 dikali 16 karena dia berbasis 16, kita tulis 16. Pangkatnya tadi karena dihitung mundur pangkat 3, kemudian ditambah 7 karena di sini 7 kali 16 pangkat 2, kemudian ditambah 10 karena nilai A dalam bilangan heksadesimal itu adalah 10. Maka kita kalikan 10 dikali 16 pangkat 1 dan ditambah 12. Nah, nilai C ini 12. A, B, C, B 11 dan C 12 dikali 16 pangkat 0. Maka hasilnya 4096 ditambah 1792 ditambah 160 ditambah 12. Dan hasilnya adalah 6060 berbasis desimal, berbasis 10. Kemudian bagaimana sebalikannya? Kita mengubah bilangan desimal ke heksadesimal, sama seperti bilangan yang lain. Kita akan membagi bilangan tersebut dengan jumlah basis dari bilangan tersebut. Contoh 256 berbasis 10 akan kita ubah ke heksadesimal. Nah, berarti kan kita bagi angkanya ini sampai habis, sampai tidak bisa dibagi. Kemudian sisanya kita letakkan di sebelah kanan. 256
dibagi 16 karena heksadesimal ini berbasis 16. Hasilnya adalah 16 dan dia tidak memiliki sisa. Kita tulis 0. Sisanya adalah 0. Kemudian 16 kita bagi 16. Hasilnya 1. Sisanya 0. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? 1 tidak bisa dibagi 16. Berarti sudah cukup ya. Maka kita hitung. Hitungnya bagaimana? Seperti tadi. Dari mulai angka 1 hasil yang paling bawah, kita tarik kita ke atas sini. Dan jumlahnya adalah 100. Berbasis 16 karena heksadesimal. Nah, 256 berbasis 10 sama dengan 100 berbasis 16. Nah, kemudian kita masuk ke pengkodean ASCII. Bagaimana untuk pengkodean ASCII? Pengkodean ASCII ini yang pertama yang harus kita perhatikan, sistem ASCII digunakan untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter lain dengan menggunakan 128 kode. Kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data. Contoh penggunaannya yaitu pada susunan keyboard. Kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya, sedangkan bit ke-8 dapat ditambahkan untuk pengecekan bit secara even atau odd parity. Nah, kemudian kita masuk ke tabel pengkodean ASCII. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah tabel pengkodean ASCII. Tujuan dari sebuah pengkodean ASCII adalah menjadikan tiap karakter dalam sebuah informasi digital itu ke dalam bentuk biner atau untuk ditransmisikan. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Bagaimana sih cara melihat atau mentransmisikan kode dari ASCII. Komputer tidak akan bisa membaca huruf. Misalkan huruf IAIN, itu komputer tidak akan bisa membacanya, tapi komputer akan mengkonversi itu dengan angka. Komputer hanya bisa membaca angka. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita ambil contoh untuk kata Umar. Nah, di sini U-nya kapital, MAR itu huruf kecil. Kita mulai dari U kapital. Di sini U kapital terdiri dari kolom kelima dan baris kelima. Kita bisa lihat dalam tabel kolom kelima baris kelima. Nah, karena kita menggunakan 8 bit odd parity, maka kita tuliskan 1248 karena kita menggunakan 8 bit. Lalu bagaimana caranya? Angka 5 di sini. Nah, angka 5 yang tertera di sini di masing-masing ini kita cari dari angka 8421 yang membentuk angka 5 itu kita tuliskan 1. Contoh, angka 8 tidak bisa membentuk angka 5, berarti kita tuliskan 0. Angka 4 dan 1 ini kita bisa membentuk angka 5, berarti kita tuliskan 1. 2 ini tidak bisa, 0, 1. Sama 0, 1, 0, 1. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini 0, 1, 0, 1. Kemudian M huruf kecil. Kita lihat di tabel. M itu termasuk, nah dia termasuk ke kolom ke-6 dan baris ke D, di mana D dalam bilangan heksadesimal itu jumlahnya adalah 13. Kemudian kita hitung dari 8421 yang membentuk angka 6 itu adalah angka 4 dan 2, maka kita tuliskan di bawahnya 0, 1, 1, 0. Kemudian angka yang membentuk angka 13 adalah 8, 4, dan 1. Jadi kita tulis 1, 1, 0, 1. Nah, kemudian A, kita masuk ke A kecil atau
A kecil di sini masuk ke kolom yang kolom yang ke-6 baris ke-1. Nah, kolom ke-6 baris ke-1. Kita bisa lihat semua itu di tabel ada. Kemudian dari 8421 ini yang masuk ke 6 sama dengan M. 0110. Kemudian 1 adalah 0001 karena yang bisa membentuk angka 1 hanyalah 1. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah R. R ini terdiri dari 7, kolom ke-7 dan baris ke-2. Kita lihat 7 ini dari 8421 yang bisa membentuk angka 7 adalah 4, 2, dan 1. Jadi angkanya 0, 1, 1, 1. Karena setiap angka yang bisa membentuk angka di atasnya maka kita tuliskan 1. Kemudian 2 hanya angka 2 yang bisa membentuk. Jadi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, seperti ini. Jadi kata Umar dibentuk oleh komputer hanya bisa membaca kata Umar itu dengan 0101, 0101, 0110, 1100, 0101, 0001, 0111, 0010. Jadi komputer itu tidak bisa membaca, dia tidak bisa membaca huruf Umar atau kata Umar ini, tetapi dia hanya bisa membaca angka-angka yang tertera di bawah ini. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Apabila saya terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.